Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, kalangan medis Amerika khawatir akan meningkatnya lagi penularan COVID karena semakin banyak negara bagian melonggarkan aturan PSBB, sehingga banyak warga memenuhi tempat liburan awal musim semi dan jumlah penumpang pesawat melonjak ke tingkat tertinggi sejak pandemi dimulai. Warga Amerika yang mengambil libur awal musim semi membanjiri Texas dan Florida dan banyak kerumunan terlihat dengan hanya sedikit yang memakai masker. 24 negara bagian melonggarkan pembatasan termasuk California. Negara bagian ini mengizinkan pembukaan banyak sektor bisnis termasuk restoran dan bar. Di Florida Selatan, polisi mengantisipasi besarnya kerumunan yang memenuhi berbagai tempat hingga ke jalanan. Pakar kesehatan khawatir kerumunan warga yang kebanyakan anak muda ini akan memicu kenaikan kasus COVID karena mereka bukan termasuk kelompok prioritas yang sudah divaksin. Presiden Biden telah meminta negara-negara bagian agar semua warga dewasa Amerika berhak mendapatkan vaksin sebelum 1 Mei, meski pemerintah hanya belum menjelaskan rentang waktu pelaksanaannya. Tapi kekhawatiran soal naiknya lagi penularan COVID tidak menghambat warga yang ingin berlibur. Badan Keamanan Transportasi Amerika mencatat rekor jumlah penumpang, 1,3 juta orang terbang pada hari Jumat, yakni jumlah yang tertinggi sejak awal pandemi setahun lalu. Sementara tingkat vaksinasi di Amerika juga melonjak dengan rata-rata 2,3 juta suntikan vaksin setiap hari. Menurut Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC, hingga Minggu pagi hampir 37 juta warga Amerika sudah mendapat vaksinasi lengkap, yakni lebih dari 14% jumlah penduduk dewasa. Saudara, ketika virus corona pertama merebak, sejumlah negara di Asia Timur termasuk Korea Selatan dipuji sebagai contoh yang berhasil melakukan upaya pencegahan dengan cepat. Tapi setahun pandemi COVID-19, Korea Selatan malah tertinggal dalam melaksanakan vaksinasi. Korea Selatan adalah salah satu negara awal yang terdampak virus corona. Bahkan pandemi menghantam keras kota terbesar ketiga negara ini Februari tahun lalu. Namun Korea Selatan berhasil mengendalikannya dalam hitungan minggu dengan strategi melacak, merawat, dan menyusur. Tapi cukup mencengangkan, Korea Selatan ternyata masuk negara yang paling akhir memulai proses vaksinasi. Korea Selatan bersama beberapa negara kaya Asia Timur diprediksi baru akan menerima vaksin secara luas pada pertengahan 2022. Nasionalisme vaksin bisa jadi salah satu alasan tertundanya produksi, menurut praktisi. We can do things on our own and so forth, and perhaps we're forced to do things on our own, plus we may want to do things on our own. And so perhaps some of the partnerships and interactions with external vaccine producers may not have been developed as rapidly, and so Korea is late in this game. Analis lain berpendapat, alasan penundaan vaksin di negara-negara Asia adalah terkontrolnya persebaran virus, tidak seperti Amerika dan Inggris. They can take a more cautious approach because they do have the ability to, control the spread in other ways. Korea Selatan melakukan pengujian yang cepat dan terjangkau serta kemampuan pemerintah untuk melakukan pelacakan kontak menggunakan telepon genggam dan data lain. Vaksin perdana di Korea Selatan dilakukan Februari lalu dan baru akan menerima vaksin tambahan pada bulan Mei dan Juni mendatang. Demikian laporan VOA. Beralih ke banyak orang yang bersuah foto saat mendapatkan vaksinasi COVID dan mengunggahnya di media sosial. Bagi warga yang masih menanti giliran divaksin, rupanya hal ini bisa memunculkan semacam kecemburuan sosial atau rasa iri yang disebut vaccine envy. Teman dan tetangga Anda sudah menjalani vaksinasi, tapi giliran Anda tak datang-datang juga. Banyak warga di Amerika kini merasakan vaccine envy, rasa iri karena tak juga divaksinasi. It's frustrating that we kind of feel like we've gotten the short end of the stick during this whole situation. Pemilik salon di San Francisco, negara bagian California misalnya. We don't know how long the wait might be to receive the vaccine. It could be weeks, months, or who knows how long. You know, we call the customer and they say because we're not vaccine, so they don't want to come in yet. Kurang lebih setahun menjalani pembatasan selama pandemi membuat banyak orang tak sabar menanti giliran. Yeah, I think it's kind of frustrating for the younger people, the younger generation. Because I really want to go live my life again. Menurut psikolog, media sosial tak banyak membantu dan justru sering memicu iri hati.
It's incredibly stressful for people, and it brings up a lot of anxiety of when is it going to happen for me? Oh, I thought it was supposed to happen for me already. I think it can be even a little bit traumatic for people. Solusinya, sabar sambil terus berusaha. And having some acceptance that this is not going to go smoothly. There are just too many variables at play. Dengan lonjakan produksi vaksin dan target tersedianya vaksin bagi seluruh penduduk dewasa AS paling lambat akhir Mei, maka fenomena vaccine envy diperkirakan bakal mereda. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Julia Hadi Wagner di Henderson, Nevada yang awalnya memulai bisnis menjual perhiasan yang dititipkan padanya. Julia kemudian merancang dan menjual perhiasan yang dibuatnya sendiri di situs Carrots and Grams yang pelanggannya tersebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kalau ciri khas saya tuh yang terkenal tuh bulky ring. Jadi yang besar-besar gitu kan, yang kalau orang di Jakarta bilang yang nonjok. Cincin dengan desain seperti kuda Nil atau katak menjadi ciri khas rancangan Julia Hadi Wagner, diaspora Indonesia di Henderson, Nevada. Julia merintis profesi ini 35 tahun lalu di usia 19 tahun karena ingin mencari uang sendiri. Pertama tuh dipinjemin barang sama pedagang gitu kan. Istilahnya ya udah kita brokerin, kenal-kenalin ke sana ke sini. Karena ingin memberikan produk yang unik, eksklusif dan berkualitas ke kliennya, akuntan lulusan Universitas Tarumanegara Jakarta ini lantas mengambil sekolah desain dan memperdalam pengetahuan di bidang batu permata. Semua produknya dijual di situs Carrots and Grams. Price range sekitar paling murah 2000-an ya. 2.500 US dollar sampai sekitar 4.000-an kalau untuk yang hari-hari. Bahkan ada yang 5.000. Klien Julia tersebar di seluruh dunia, kebanyakan diaspora Indonesia. Ia juga memiliki klien di Jakarta yang ditemuinya 2 atau 3 kali dalam setahun. Kliennya sangat bagus-bagus, sangat berbeda. Apalagi kalau saya bisa bandingkan misalnya comparing dengan buatan Hong Kong, beda sekali. Karena ini sangat unik, terus sangat well made. Kalau saya mau bandingkan, ya sekelas sama Tiffany. Yang puas kalau bisa bikin orang puas dan people recommend me. Puas kalau bisa memberikan yang terbaik and I educate them a lot. Dari Washington DC dan Jakarta, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.